Halo guys, tahu gak kita lagi di mana? Kita lagi ada di Kampung Tempe. Yuk ikuti keseruan kita. Awal mula kampung ini dijuluki dengan Kampung Tempe itu bagaimana nih Pak? Kalau untuk julukan Kampung Tempe ini sudah dari nenek moyang istilahnya. Memang Tenggilis ini terkenal dengan produksinya tempe. Jadi mayoritas penduduk Tenggilis dulu itu kerjanya ya bikin tempe. Tapi lambat laun menipis. Sekarang tinggal hitungan jari untuk yang penduduk asli. Terus kebanyakan yang sekarang itu pendatang semua. Untuk Bapak sendiri, usaha pembuatan tempe ini sudah berdiri sejak berapa lama ya Kalau Pak? saya sendiri ini meneruskan dari orang tua. Terus kalau saya terjun untuk sendiri mulai dari tahun 1985. Saya mulai terjun. Berarti alasan membuka usaha ini karena turun-temurun dari orang tua gitu ya Pak ya? Itu dulu. Untuk sumber dana atau modal usaha pembuatan tempe sendiri dari Bapak sendiri atau ada bantuan dari pemerintah sendiri Pak? Ya modal sendiri istilahnya. iya, modal. Pertamanya dari orang tua dan terus sekarang ya. Untuk kendala-kendala yang ditemui dalam usaha pembuatan tempe sendiri ada apa Pak? Biasanya faktor kegagalan nih dari proses pembuatan tempe itu dari raginya mutu kualitas kurang bagus, bisa juga cuaca, bisa juga kualitas kedelainya kurang bagus, bisa juga proses pembuatannya kurang bersih juga bisa. Banyak faktor yang bikin kegagalan ini. Tahap pembuatan tempe ini agar tidak mengalami kebangkrutan apa ada Pak? Apa mungkin? Kiatnya sih ya dijalani air. Mengalir seperti air. Soalnya kalau untuk menentukan kiat agar itu ya nggak bisa, kita tergantung sekali dengan bahan impor. Jadi faktor impor itu yang menentukan. Kalau harganya semakin mahal ya kita kembang kempis untuk pembuatan itu. Untuk harga sekarang gimana Pak? Harga kedelai harga sekarang? Naik drastis. Naik ya. 100%. Oh gitu. Dari tahun kemarin tahun 2021 ya 2020 Ya, pandemi berarti Pak. saat sebelum pandemi itu nggak sampai 7.000, sekarang per kilonya sudah 14.000, 14. dua kali lipat. Berarti ada dampak sendiri ya bagi Ya, kenaikan. sangat Sangat berdampak ya, ya, dari harga itu tadi otomatis kita memperkecil ukuran untuk mensiasati agar tetap eksis. Iya, iya. Karena untuk menaikkan harga juga sulit. Oh iya, iya. Apakah itu juga berpengaruh pada penghasilan pembuatan tempe juga Pak? Dalam setiap Untuk harinya? penghasilannya sangat pengaruh. Keuntungannya jadi makin menipis. Nah, saya mau tanya Pak, untuk kenaikan sendiri kan harga kedelai. Itu dari pemerintah apakah ada subsidi buat pengrajin tempe gitu? Apa ada bantuan gitu? Kayaknya sih kemarin pemerintah gitu nyubsidi, cuma tapi nyubsidinya kayaknya hanya lip service istilahnya. Hanya untuk Untuk katanya harga disubsidi, cuma subsidinya cuma Rp1.000 per kilo. Itu udah mengundang wartawan dari media massa, ini media itu diliput. Terus setelah itu cuma berapa minggu udah gak itu lagi loh. iya. Katanya di berita harga kedelai sudah turun, padahal masih tetap ngefek. Terus kemarin ini juga gitu, mau nyubsidi katanya juga segitu, nyubsidi dengan harga sekitar 13.000 ya. Itu pun harus melalui pembentukan koperasi loh. Padahal di sini sudah koperasinya sudah mati, nggak ada lah, nggak niat istilahnya kalau gitu ya, hanya istilahnya abang-abang lambe untuk orang Jawa gitu. Untuk Bapak sendiri mempunyai karyawan atau pekerja? Untuk karyawan sih
sebenarnya kalau dibilang karyawan cuma saudara sendiri yang bantu, sama istri juga, saya sendiri juga. Apakah usaha Bapak ini sudah mempunyai kerjasama dengan usaha pembuatan tempe dengan kerjasama dengan pihak lain, Pak? Maksudnya kayak seperti pemerintah atau Oh, enggak, ini berdiri tidak ada? sendiri Berarti aja. berdiri sendiri ya, Pak ya. Dampak positif membuka usaha pembuatan tempe ini apa, Pak? Apa ada dampak yang membuat Bapak signifikan gitu? Dampak positifnya? Positif ya itu penghasil, bisa menghidupi keluarga. Walaupun pas-pasan istilahnya. Iya. Ya mending lah daripada kerja dari karyawan buruh. Secara budaya juga ada nilai budayanya. Kan istilah tempe kan istilahnya produk Indonesia istilahnya, Ya, warisan nenek warisan, moyang. iya. Nah, itu kan juga melestarikan budaya secara tidak langsung. Langsung, iya. Untuk harga tempe yang dijual berapa, Pak? Kalau harganya sih ya kita jualnya per tempat itu sekarang sekitar 125 satu tempat di kota belakang. Banyak. Dulu sebelum naik cuma sekitar 75. 50.000. Berarti harganya dari awal sejak kedelai naik itu sama aja ya Pak ya harganya? Harganya Apa ada untuk kenaikan? eceran kita potong-potong ya Ya. tetap sama. Satu potong sekitar 1.500, tapi ukurannya Ya, jadi makin kecil. kecil, betul. Untuk mensiasati gitu ya Pak ya? Untuk Hmm. menutupi ongkos Ya, apa, produksi. modal apa agak kecil yang mahal Produksi, tadi. ya. Untuk penghasilan setiap bulan, apakah menentu, Pak? Atau naik atau turun? Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu ya menurun otomatis. Karena dampak Tapi pandemi tadi ya. dampak pandemi malah justru semakin parah istilahnya. COVID saat rame-ramenya COVID itu parah. Terus selesai COVID agak naik. Tapi sebelum COVID itu bagus itu. Saat itu harga kedelai sekitar 5.000 6.000 itu sampai 7.000 pokoknya itu. Bagus itu saat bagus-bagusnya. Sampai saya produksi sekitar 150 kilo per hari. Sekarang udah menurun 50% ya. Tapi harga modalnya secara rupiah sama. Untuk tempenya itu didistribusikan ke mana? Apa ke pasar-pasar atau udah punya Ada yang ngambil sebagian, sekitar 90% diambil sini. Nah, tengkulak, terus 10% itu saya ecer ke warung-warung, door to door. Apakah di sini tuh kan disebut kampung tempe ya Pak? Pastinya kan ada pemberdayaan masyarakat di sini. Nah Ya. itu apakah ada kayak pelatihannya gitu di sini untuk membuat tempe? Untuk pelatihannya sih nggak ada, soalnya sudah mahir semua untuk bikin tempe. Cuma kalau untuk paguyubannya ada, memang untuk perkumpulan dari kampung tempe. Kalau biasanya kalau ada kunjungan wisata diarahkan ke sini, pasti ibu-ibunya biasanya yang aktif untuk terima tamu dari luar negeri yang sering itu dari ITS. Jadi semua masyarakat di kampung tempe ini rata-rata mengetahui tentang produksi tempe itu. Mereka mengetahui, soalnya juga sebagian ini juga kerja bagian pemasaran. Yang pemasaran. Pos-pos ini bisa masarkan biasanya, ambil di sini, ambil di Panur itu, masarkan ke luar kampung tempe. Berarti bisa dikatakan kampung ini berdaya ya Pak? Untuk semua masyarakatnya terlibat dalam kegiatan ini. Dalam memberi itu tadi apa, penghasilan untuk tadi bidang pekerjaan bagi masyarakat sekitar itu.